ternyata usaha saya berhasil. Usaha saya berhasil nih, dan saya mempunyai toko dan cabang di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai viewers. Kali ini kita berada di acara OSIS, obrolan Santai. dan Iseng-iseng. Widih, ya kita obrolan santai-santai aja ya. Di samping gua ada siapa? Kenalin nih. Hai, saya Trisla. Temennya Ica. Kak Trisla ini ya, samping kanan saya nih. Namanya Kak Trisla, dia sebagai apa nih, Kak? Sebagai di sini okupasi terapis sih temennya Ican. Iya itu. Dia udah cantik, smart lagi guys. Dia lulusan UI, keren banget deh. Dan samping kiri saya ada Muhammad Nur Alfianto. ya dia tukang ojek sini, dari sini aja guys. Wah, bohong lu. Enggak. Lu di sini sebagai apa nih, Pi? Saya di sini sebagai fisioterapis. Ya, tenaga medis lah, fisioterapis. Oke, ini udah pada ngumpul nih teman-teman saya yang is the best nih. Kita obrolan santai aja ya. Kita bukan podcast, kita bukan yang kayak Deddy Kobusir ya. Kita ya ngobrol-ngobrol aja. Semoga yang manfaatnya bisa diambil sama teman-teman nih. Yang negatifnya dibuang aja jauh-jauh. Ya, benar. Nah, OSIS hari ini OSIS. OSIS hari ini kita mau bahas tentang financial freedom. Financial freedom nih. Kita tahu kan lagi pandemi gini, manusia yang dibutuhkan oleh manusia itu ada dua hal sih menurut gue yang penting sih. Yang pertama kesehatan dan juga finansial. Kita tahu di seluruh aspek bidang kehidupan ini finansial paling berpengaruh ya lagi pandemi gini nih ya teman-teman ya. Sangat goyang lah ya. Nah, makanya kita mau apa sih mau bahas tentang financial freedom gitu teman-teman. Lagi pandemi, lagi krisis, kita harus memikirkan keuangan secara bijak jadi teman-teman, kayak mengatur pengolahan keuangan untuk di masa depan. Nah, tema yang kali ini kita bawakan ini financial freedom nih. Mungkin masih apa sih financial freedom ini? Nah, nanti kita mau bawain, kita jelasin secara versi kita ya, versi Versi gua lah kalau salah. Lord Bang Alfi ya. Versi gua kalau salah ya minta maaf. Ini kan menurut gua pribadi ya. Dan juga versi Princess Trisla. Ya, kita bukan ekonom, jadi ini secara umum aja sih. Mohon diterima kayak gitu lah. Kalau kita buka aja nih ya, kalau menurut gua pribadi sih financial freedom tuh kayak semacam finansial plus kebebasan gitu ya. Itu sih maksudnya yang intinya itu yang garis besarnya. Nah, nanti kita ulik nih. Gua belum tahu jelasnya, nanti kita ulik bareng dua narasumber bintang tamu. Yang satu dari Pakistan, yang satu dari mana nih Bang? Dari tadi. Oke, gue mau nanya ke yang pertama ke Kak Trislan ya, yang cantik tudung timplang. Ya, yang cantik dan yang paling tua di sini, guys. Wajah biasa aja dong. gitu ya? Gak usah disebut. Menurut Kak Trislan nih, financial freedom tuh apa sih? Kayak penjelasan sama yang barangkali teman-teman viewers belum tahu financial freedom tuh penjelasannya apa. Itu tuh apa sih, Kak? Ya, financial freedom itu sendiri secara umum ya kebebasan secara finansial, secara keuangan. Jadi bisa dikatakan itu adalah suatu keadaan di mana kita sudah bebas secara finansial. Jadi kita udah nggak perlu bekerja keras lagi, nggak perlu pokoknya tinggal ini aja lah, udah menikmati hasil secara finansialnya udah oke, kayak gitu. Seperti itu sih. Jadi intinya kayak seorang individu yang memiliki kebebasan finansial, artinya dia sudah tidak terlalu memikirkan tentang finansialnya ya, kayak udah terjamin gitu, kayak berarti dia sudah tidak memikirkan kayak hal-hal yang menurut dia mikir-mikir tuh udah free, kayak penjelasan arti dari freedom itu sendiri kan, artinya kebebasan. Nah, kalau menurut Abang tukang ojek
Menurut Bung Alfi sendiri nih selaku Jenderal Lord. Ya, saya mewakili dari Sunda Empire. Ya, ini Lord Langga mungkin bisa dipertemukan oleh teman Ya. saya ini. Alfi Lord ini lebih Lord dari Lord Langga nih. Jadi menurut saya tadi kan sudah disampaikan kurang lebih definisi dari financial freedom oleh Kak Trisla dan sedikit dari Ican ya. Mungkin saya akan menyampaikan contohnya ya. Jadi contohnya financial freedom itu salah satu seseorang, misalkan nih saya ini awalnya kerja keras dulu. Ingat financial freedom itu tetap ada usaha dari nol gitu. Contoh saya usaha nih, saya dari tengah misalkan atau dari bawah usaha keras. Contoh saya mungkin punya usaha, contoh usaha bakso lah atau usaha baju dari bawah. Perlahan-lahan ternyata usaha saya berhasil. Usaha saya berhasil nih, dan saya mempunyai toko dan cabang di mana-mana. Saya mempunyai karyawan dan di sini posisi saya sebagai yang punya atau bos. Disitulah saya mungkin bisa onteng-onteng kaki, cuma tinggal nunggu hasil masuk. Itu mungkin salah satu financial freedom yang saya ketahui. Ingat, jadi intinya financial freedom itu tetap usaha itu perlu, mau itu dari nol, dari bawah atau dari tengah. Nggak ada. Nah, kalau dari atas itu kalau dari atas itu mungkin ya selangkah lagi lah menuju financial freedom. Intinya mah onteng-onteng kaki dapat duit, kebebasan finansial. Nah, bagi Kak Trisla sendiri nih mengamini nggak, mengiyakan nggak apa yang tadi dijelasin oleh Bung Lord Alfi? Iya, betul banget sih tadi apa yang dikatakan oleh Alfi. Jadi, menambahkan juga tadi yang Alfi bilang usaha dulu dari bawah, bisa dari tengah, bisa dari atas. Nah mungkin itu, berhubungan dengan privilege juga ya, kalau misalnya mungkin terlahir dari keluarga kaya, terus dia memulainya starting point-nya dari atas, mungkin dia agak lebih sedikit usahanya. Tapi kalau misalnya dia memang harus memulai dari bawah sama tengah itu kan, beda ya, kita harus usaha dulu, kerja dulu. Jadi setiap orang bisa beda-beda sih kapan dia bisa mencapai financial freedom-nya. Ada yang bisa mencapai di usia produktif, ada yang baru bisa mencapai di usia yang sudah tua. Jadi tergantung starter point-nya, terus juga tergantung dari kemauan si individu itu sendiri kayak gitu sih. Oke, berarti yang dimaksud oleh financial freedom itu waktunya tuh belum belum bisa lebih cepat dan juga bisa lebih lambat ya, tergantung individunya itu sendiri ya, Bung Lord Alfi. Iya benar sekali. Kita bisa mencapai financial freedom itu bisa cepat, bisa lambat, dan mungkin juga tidak. Tergantung orangnya masing-masing. Jadi nggak semua bisa mencapai financial freedom. Siapa tahu belum mencapai financial freedom kita sudah dipanggil, kita nggak tahu. Tapi intinya adalah ingat, hidup itu bukan financial freedom, tapi akhirat freedom. Sholat. Out of topic ya, tolong. Ya, ini saking Lord itu wawasannya semakin luas ya. Jadi kita kadang nggak ngeh apa yang dia bicarain, teman-teman. Jadi gitu. Intinya kalau saya lihat penjelasan dari teman-teman ini udah kayak sedikit mengupas hal-hal yang apa sih itu tuh yang dimaksud financial freedom, kayak mananya gitu kan. Kita juga nggak tahu tuh. Mungkin di zaman-zaman dulu waktu kita kecil belum pernah memikirkan hal tersebut kan. Nah, biar kita terbuka aja wawasan tentang apa sih financial freedom. Nah, pertanyaan gua nih teman-teman, yang kedua, bagaimana sih proses untuk bisa ke arah financial freedom itu tuh, kayak fase di tingkatan financial freedom, baik itu waktunya lebih cepat ataupun lebih lambat ya. Itu bagaimana sih biar bisa di fase itu gitu. Barangkali teman-teman kayak masih belum merasa di titik itu gitu. Walaupun penjabaran yang dimaksud oleh financial freedom itu beda-beda ya. Cuma bagaimana sih biar bisa di fase itu tersendiri, menurut Bung Lord dulu deh. Kita kasih ke Lord. Jadi bagaimana caranya atau prosesnya bisa mencapai ke financial freedom? Ya kan, bener? Iya, udah iyain aja. Ya kan? Pertanyaannya gitu kan? Ya kalau menurut saya pribadi caranya adalah kita
tetap berusaha keras secara maksimal. Ingat di dunia itu tempat kita capek ya. Kalau nggak mau capek ya nggak usah hidup di dunia. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik. Kalau menurut saya, kalau saya pribadi sih, saya sebenarnya insya Allah atau siapa sih nggak mau ontang-ontang kaki dapat duit pasti mau, atau financial freedom pasti semua orang mau. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak terlalu mengharapkan itu. Yang penting saya bisa hidup akhirat freedom. Ya. Allahu Akbar, sholat teman-teman. Jadi kalau ditanya prosesnya atau caranya adalah intinya dari omongan saya tadi adalah berusaha keras, jangan menyerah, dan jangan terlalu mengharapkan kebebasan duit atau financial freedom. Itu dia. Oke, itu guys, sedikit tips, bukan tips sih, kayak bagaimana untuk kayak melangkah ke situ dicampur kayak religius ya. Religius. Allahu Akbar. Nah, menurut Kak Trisla sendiri nih, bagaimana sih biar kita berada di fase itu tuh yang teman-teman kayak merasa belum di fase itu gitu kan? Itu gimana sih menurut Kak Trisla? Ya, benar apa yang dikatakan oleh Alfi. Jadi setiap individu itu harus usaha dulu, harus bekerja dulu. Entah dia bekerja menjadi seorang budak korporat atau dia membuka bisnis sendiri. Nah, kan dia berarti menghasilkan uang tuh dari situ. Nah, nanti ada strateginya juga. Nggak bisa kita udah menghasilkan uang, belum tentu kita bisa mencapai financial freedom kalau kita nggak menabung misalnya. Karena financial freedom itu kan kebebasan finansial kan di masa tua nanti atau di usia produktif sudah mencapai itu. Jadi kuncinya adalah menabung gitu, menyisihkan dari uang gajinya dia. Seperti itu, uang gajinya atau dari uang usahanya dia, menabung gitu sih. Dan beda juga sih antara menabung dengan dana darurat. Kalau nabung itu kan ya untuk kedepannya, untuk kedepannya nanti bisa mencapai financial freedom itu. Kalau misalnya dana darurat itu dia bisa dipakai kapan aja, dana yang bisa dipakai kapan aja. Nah, kita tuh harus bisa tuh membedakan tabungan dan dana darurat, harus belajar menyisihkan dari situ. Wih, berarti yang saya bisa tarik kesimpulannya dari Kak Tisla tadi tuh, yang penjelasan Kak Tisla, kayak kita harus bekerja keras, melihat juga kondisi ya, tapi tetap fight ya untuk kayak untuk menjadi yang lebih baik ya. Di sisi lain juga kayak memiliki strategi gitu ya. Iya. Kalau misalnya kita kerja tapi nggak nabung, uang habis buat foya-foya, ngehedon, itu kan sama aja gitu, nggak dapet tabungannya. Jadi kuncinya ya itu strateginya nabung. Nabung, jangan mabok. Jadi selain bekerja keras, intinya kan tadi intinya kita bekerja keras, jangan menyerah. Tetap doa itu nomor 1. Dibarengin ikhtiar sama usaha, itu harus dibarengin. Insya Allah kita dapat financial freedom di dunia, dapat financial freedom di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di akhirat nggak usah mikirin finansial kayaknya. Oh, iya, salah maksud gua itu financial freedom di dunia dan akhirat freedom insya Allah. Nah, kalau biar kita tetap convert ya, maksudnya tetap konsisten dengan tujuan kita untuk kayak gua harus dapetin apa tuh namanya financial freedom di masa depan gitu. Apa tuh? Biar konsisten, maksudnya kayak gue namanya manusia kan kayak udah sampai ini gue udah deh. Kalau menurut gue sih tegas sama diri sendiri kayak gitu. Misalnya per bulan tuh kita harus udah mulai di usia-usia kayak kita nih udah mulai harus belajar bikin keuangan kita sendiri, pemasukan kita berapa, terus kita mau nabung berapa sekian persen dari gaji kita. Nah, itu emang harus ditegesin dari diri sendiri sih kayak gitu. Intinya untuk biar konsisten melakukan pengembangan karir, biar finansialnya semakin membaik, harus tegas ya, harus tegas dengan diri sendiri, biar percuma juga kalau misalnya orang lain tuh yang nyuruh-nyuruh, misalnya Ican yang lagi nabung tapi Ican yang susah nabung, terus saya yang kayak ayo Ican nabung, itu percuma juga kalau misalnya dari diri sendirinya tuh nggak tegas. Jadi menahan ininya sih, hawa nafsunya untuk kayak belanja hedon segala macam, mulai ditahan, mulai direm, mulai belajar untuk ngatur keuangannya kayak gitu. Tuh guys, dengerin nih buat viewers yang masih di rumah rebahan doang, jadi beban orang tua. Nah, kita berusaha biar supaya hari tua kita merasakan apa itu namanya financial freedom. Nah, menurut Lord
Gimana Lord? Tadi pertanyaan apa dah? Gua lupa. Ya memory Lord kadang ngeheng saking banyaknya ya. Biar konsisten nih Lord. Biar konsisten kayak eh melakukan pengembangan karir ya, biar supaya ya. kita merasakan financial freedom di masa depan. Ya. Jadi biar konsisten, jadi kita harus, karena gini, mempertahankan itu lebih sulit dari memperjuangkan. Jadi kalau kita misalkan kita sudah dapat nih, oke lah nggak usah jauh-jauh ke financial freedom ya. Kita udah berhasil menggapai tujuan kita. Misalkan kita kan hidup itu pasti kan punya step by step tujuan kan. Misalkan tujuan pertama kita berhasil udah dapat, tujuan kedua sudah dapat. Nah, gimana kita bisa mempertahankan keuangan kita. Nah, itu tadi mungkin yang sudah disebut oleh Kak Trisla. Salah satunya adalah irit. Emang jujur irit itu susah karena uang itu adalah godaan. Misalnya kita lihat baju lah atau kita sebagai cowok mungkin lihat motor. Intinya adalah irit dan konsisten menjaga keuangan. Kurangin nafsu, kurangin nafsu, kurangin nafsu. Allahu Akbar. Iya, jadi intinya itu sih setiap kalian gajian, usahakan dari sekarang tuh kalian menyisihkan, udah nentuin nih berapa persen yang mau ditabung, misalnya 25% yang mau ditabung atau kalau mau 100% ditabung boleh, terserah kalian, yang penting aturlah keuangan kalian dari awal seperti itu. Nah, itu tuh tips dan trik dan juga sedikit wawasan walaupun agak kurang kadang ngeheng ya apa yang kita sampaikan, tapi insya Allah bermanfaat ya teman-teman. Biar ini nih masa muda kita lebih bermanfaat ya. Banyak yang bilang atau mungkin nggak banyak ya. Ada beberapa yang bilang uang itu tidak membuat kita bahagia atau uang itu bukan inti dari kebahagiaan. Menurut gua ada bener ya, tapi menurut gua juga tanpa uang ya gimana kita bisa beli kebahagiaan? Betul betul. Berarti kesimpulannya nih tentang penjelasan kita nih menurut sudut pandang masing-masing Lord, masing-masing Lord. Kalau dari kata saya sendiri apa nih? Kesimpulannya Iya. ya, jadi financial freedom itu kan kebebasan finansial, kebebasan keuangan kita. Jadi eh, jadi sebenarnya nggak ada patokan juga sih apakah seseorang bisa mencapai financial freedom itu di usia yang masih produktif atau di usia tua. Jadi nggak ada patokan kayak gitu, mau kapanpun itu, yang penting dimulai dari awal aja, dimulai dari pas kita udah mulai menghasilkan uang dan kita menghasilkan uang setiap bulannya, itu mulai diatur keuangannya seperti itu sih. Mengatur keuangan, berapa sekian persen yang ingin ditabung, terus berapa sekian persen dimasukkan untuk dana darurat. Jadi ya itu tadi, mengatur keuangan sedini mungkin untuk mencapai financial freedom. Oke, itu penjelasan dari Princess Trisla. Dan sekarang Lord, kesimpulan deh penjelasan. Tadi kan Kak Trisla udah menyampaikan kesimpulan. Kalau ada kesimpulan pasti ada saran sesuai ada di apa tuh laporan kasus atau PPT ya, kesimpulan dan saran. Nah, jadi kalau saya akan menyampaikan saran. Tadi mungkin ke saran udah disampaikan juga oleh Kak Trisla. Ya, sarannya cuma satu. Ya mungkin sarannya yaitu tadi irit, tetap menjaga konsisten keuangan, balik lagi ke yang tadi, dan ingat kita jangan terlalu mengikuti hawa nafsu lah. Ingat uang itu ya penting sih. Nabung dan invest itu penting. Iya benar. Jadi jangan kita stay di posisi kita. Misalkan kayak saya ini contoh, saya sudah nyaman misalkan kerja di sini. Saya mungkin sudah nyaman kerja di sini dengan mungkin uang sudah cukup misalkan dengan gaji segini. Jangan stay di situ saja. Kalau ingin mencapai financial freedom, kita harus berani mencoba ke langkah yang selanjutnya. Jangan mentang-mentang jangan stay di zona nyaman. Kita berada di zona nyaman, oh udah cukup lah uang segini, udah cukup. Oke lah. Iya benar, setuju, kalau cukup itu kita bisa membeli segalanya. Tapi kalau ingin mencapai financial freedom, nggak cuma sekedar cukup, tapi harus lebih berusaha lagi keluar dari zona nyaman. Oke, itu guys kesimpulan dari saran dan kesimpulan dari teman Pustaka. dari teman-teman kita. Intinya buat teman-teman yang belum tahu financial freedom itu, jadi kebebasan finansial yang artinya kayak lu harus kerja keras nih di masa sekarang untuk supaya lu nggak
repot mikirin finansial di masa depan dengan cara strategi yang tadi udah dijelasin Princess Tisla dan juga Lord. Alpi. Itu teman-teman, jadi mending lu nabung daripada lu beli barang yang menurut gue itu nggak penting amat. Mendingan lu asuransi buat masa depan kesehatan lu ataupun pendidikan anak lu di masa depan, daripada lu ambur-amburin buat jalan-jalan kemana-mana aja yang itu merugikan lu di masa depan gitu guys. Intinya financial freedom itu penting buat kita di masa muda. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya mau jalan-jalan atau mau ngasih reward ke diri sendiri, mau beli sesuatu, tapi harus dibatasin aja, dibatasin, jangan sampai kalap, itu aja sih. Kontrol diri ya. Ya, sangat setuju sekali itu. Jadi mengapresiasi buat diri sendiri itu sangat penting. Jadi kayak misalkan nih, saya udah kerja keras, ternyata saya ingin ini sebenarnya perlu juga buat memberi apresiasi, memberi endorsement kepada diri sendiri itu penting. Tapi yang benar juga, jangan terlalu Lebih ya, intinya yang berlebihan berbahaya ya. Dan tahu kesadaran diri, jangan besar pasak daripada tiang. Balik lagi ke tujuan kita. Kalau tujuan kita financial freedom, ya mungkin kita nggak bakal mengalahkan keinginan kita buat membeli sesuatu itu. Tapi kalau balik lagi, kalau emang tujuan kita nggak financial freedom, ya bebas kita mau ngabisin uang kita. Tapi nggak salah juga mau ngabisin uang kita sendiri. Mau beli buat apa ya nggak masalah. Yang penting uangnya halal, yang dibeli juga halal gitu loh. Jawab terhadap diri sendiri aja sih. Oke, itu penjelasan dan sedikit telaah dari Princess Trisla dan juga Lord Alfi. Semoga bermanfaat buat teman-teman viewers kita. Terima kasih yang udah nonton di episode pertama ini bahas tentang financial freedom. Terima kasih juga buat Mas Sigit selaku kameramen terganteng kita. Nanti kita kasih nih fotonya ya buat barangkali penasaran. Tag IG-nya. Tonton terus biar semoga bermanfaat yang kita kasih ini ya. Ada saran mungkin buat teman-teman viewers? Apa ya? Nggak ada. Untuk sekarang ini nggak ada dulu guys. Semoga kita bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode OSIS selanjutnya. Salam dari kita Bekasi Empire. Bekasi Empire. Saya Princess Trisla. Saya Ican. Saya Alfi Rangga. Ucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Wih, dapet kan.